Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Syaputra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, mengalami, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan dapat dilakukan oleh semua orang. Pelanggaran HAM ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang bersifat kejahatan biasa atau disebut dengan ordinary crimes. Nah, contoh yang termasuk kejahatan biasa ini seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, atau misalnya menghalangi orang untuk mengapresiasikan pendapat itu dapat dikelompokkan sebagai kejahatan biasa. Yang kedua adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kelompok kejahatan luar biasa ini biasanya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia. Nah, karakteristik kejahatan hak asasi manusia yang berat itu diantaranya adalah yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian kejahatan yang menimbulkan teror, dan yang ketiga kejahatan yang diakuinya sama bunyinya sebagai kejahatan yang paling serius. Nah, apa sih yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia? Pelanggaran hak asasi manusia ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor internal yang merupakan faktor-faktor atau dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kita akan membahas mengenai faktor internal yang pertama. Yang pertama adalah disebabkan oleh tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kalian kan tahu, kalau manusia selain punya hak asasi manusia, juga punya kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia ini adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia lainnya. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala terjadi permasalahan ketika satu kepentingan orang bersinggungan dengan kepentingan orang yang lainnya. Nah, karena masing-masing merasa haknya harus didahulukan, maka terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah sikap egois dan individualisme. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Sikap ini juga bisa membuat seseorang tidak peduli terhadap kepentingan dan hak-hak orang lain dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pemahaman terhadap HAM yang tidak sama ini bisa menyebabkan pandangan orang beda-beda. Nah, misalnya ada satu orang yang melanggar HAM, ini penting, sedangkan orang lainnya tidak. Maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat adalah sikap tidak toleran. Toleransi merupakan salah satu kunci terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Namun, masih saja ada orang-orang yang bersikap tidak toleran. Nah, sikap tidak toleran ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini juga akhirnya akan mendorong orang lain melakukan diskriminasi kepada orang lain yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya adalah faktor eksternal yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Faktor ini biasanya terkait dengan unsur kepentingan-kepentingan individu atau kepentingan kelompok terhadap kekuasaan. Kadang-kadang melegakan atau menghalalkan segala cara, bahkan tidak masalah jika harus melakukan pelanggaran HAM sekalipun. Yang kedua,
lemah dan tidak berfungsinya lembaga hukum aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan yang kurang maksimal. Ini bisa menyebabkan atau memperburuk upaya penegakan HAM bagi pelaku pelanggaran HAM. Maka dari itu, penguatan terhadap aparat penegak hukum ini sangat diperlukan supaya terciptanya dan terjamin tegaknya hukum bagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dengan memanfaatkan teknologi seperti media televisi, surat kabar, bahkan internet. Misalnya nih, banyak terjadi kasus-kasus penculikan, pemerasan, bahkan pembunuhan dengan memanfaatkan media ini. Enggak jarang juga pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan dampak terhadap mental dan psikologis berupa kekerasan verbal seperti hinaan, cacian, dan makian di dunia digital saat ini. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan menggambarkan adanya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal ini dibiarkan, hal ini juga bisa memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.